Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali di video pembelajaran masih di tema 1, subtema 3, muatan IPA tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, tembok, dan besi. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pemantulan yang memperkeras bunyi asli, 2 gema, dan yang ketiga ialah gaung atau kerdam. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Sebagai contoh, saat kita menyanyi di kamar, suara kita akan terdengar lebih keras dan enak didengar dibandingkan ketika kita menyanyi di luar ruangan. Dan contoh yang kedua, suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras dibandingkan suara musik yang berada di ruangan terbuka. Mengapa dapat terjadi demikian? Pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Nah, contoh gambar yang ada di layar ini ialah pada saat peristiwa gema. Gema adalah bunyi pantul yang datangnya setelah bunyi asli selesai. Untuk mendengar gema, kita butuh beberapa saat setelah bunyi aslinya. Hal ini karena bunyi membutuhkan waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul dan dari dinding pemantul ke tempat sumber bunyi berasal tadi. Jadi bunyinya itu terjadi setelah bunyi aslinya, membutuhkan waktu, nggak langsung terdengar pantulannya. Yang ketiga, gema terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pemantul sangat berjauhan. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi beberapa hewan, salah satunya yaitu kelelawar. Kelelawar dapat memancarkan gelombang bunyi. Dengan memanfaatkan peristiwa pemantulan bunyi, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang pada malam hari. Selain itu, kelelawar dapat mengetahui mangsa yang akan disantapnya. Nah, contoh gambar yang ada di layar kalian ini pada saat kegiatan rapat di suatu ruangan adalah salah satu contoh dari gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung atau kerdam terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan. Jadi, hasil yang dihasilkan dari gaung ini bersifat negatif, karena bunyinya itu hampir bersamaan sehingga dapat merusak bunyi aslinya. Kalau gema tadi kan setelah bunyi asli. Lah kalau gaung itu bersamaan sehingga bunyi aslinya itu bisa berkurang kejelasannya. Nah, jika diibaratkan perbedaan gema dan gaung seperti yang ada di gambar. Kalau gema ketika sudah memantul, bunyi yang dihasilkan jelas. Kalau gaung itu kurang jelas. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak, seperti karpet, goni, kertas, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Jadi kalau ada gaung atau kerdam dan terdapat benda-benda yang permukaannya lunak, bisa untuk mengurangi gaung tersebut sehingga bunyinya itu tidak menghasilkan bunyi yang kurang jelas. Sekian video pembelajaran pada
Hari ini, selanjutnya, silakan kalian membuat alat musik sederhana yang dapat membuktikan bahwa bunyi itu dapat memantul atau merambat. Contohnya ada marakas, kemudian ada bass betot, dan lain-lain. Nanti kalian bisa buat sesuai kreativitas kalian masing-masing. Dan jangan lupa hasilnya dituliskan cara pembuatannya, hasil fotonya, dan juga disimpan jangan sampai hilang. Terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan jangan dilupakan. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.